Dibilang PKI, dibilang anaknya Gerwani, dibilang antek asing, dibilang antek asing, dibilang ijazahnya palsu, komplit, udah nggak tahu yang kurang apa. Yang kurang tolong dikompletin aja. PDIP ada statement soal apa akan menunjukkan bukti skandal yang melibatkan keluarga Pak Jokowi. Mungkin ada tanggapan Ya, Pak? Mungkin dengan menunggu atau gimana Pak? Apakah itu? Nggak mau apa? Menunggu bukti-buktinya gitu. Nggak mau apa? Kemarin dari Koni Bakri sempat menyebut nama Ibu Iriana Jokowi untuk jangan tenang-tenang saja, itu responnya Ya, gimana Pak? Biasa aja lah. Artinya biasa mendapatkan tuduhan hujatan seperti itu Ya, biasa kan, kita ini sejak menjabat kan yang namanya dibilang PKI, dibilang anaknya Gerwani, dibilang antek asing, dibilang antek asing, dibilang ijazahnya palsu, komplit, udah nggak tahu yang kurang apa. Yang kurang tolong dikompletin aja. Termasuk kemarin ada pejabat dari kepolisian yang katanya menemui Pak Hasto untuk meminta mereka Pak Hasto mundur dari Sekjen Pak. Itu informasinya Pak. Urusan orang lain jangan ditanyakan ke saya. Informasinya atas permintaan Pak Jokowi gitu. Pernah saya urus hal yang kayak gitu. Berarti nggak pernah Waktu presiden urusan besar saja kan banyak sekali yang harus diselesaikan, masa urusan seperti itu. sampai saat ini ya Pak ya. Ya, viral ya, teman Hasto yaitu Koni Bakri, salah satu pengamat militer yang menyinggung soal Jokowi beserta keluarganya. Apalagi Ibu Coni ini menganggap bahwa ada keterlibatan Ibu Iriana terkait banyaknya petinggi-petinggi negara yang terkait kasus korupsi. Pak Jokowi juga sudah merespon bagaimana tanggapannya. Mari kita lihat bersama videonya. Ya, itu kan pola-pola seperti itu, menyebarkan video, informasi kepada masyarakat. Itu kan lebih cenderung seperti mau bikin revolusi ya. Cenderung seperti mau bikin revolusi. Kalau bikin revolusi, tokohnya siapa? Tokoh revolusi itu kan harus kredibel, yang disenangi rakyat juga. Ya, yang memang selama ini misalnya dia terbukti bersih, ya kan? Ya. Kalau Ibu Mega yang mau dijadikan tokoh revolusinya, ya saya kira masih lemah sekali lah. Banyak rakyat yang nggak suka juga kan? Ya. Banyak banget kayaknya. Nah kemudian menyebarkan video-video, ya orang menikmati aja. Ya. Bagaimana kita tidak percaya kepada para penegak hukum? Kan institusi hukum itu kan bagian dari pemerintahan, bagian dari institusi negara. Emang KPK nggak punya? Kalau bicara soal video, bukti-bukti, KPK punya bukti lengkap. Siapa-siapa tokoh PDIP, figur PDIP yang bermain? Waduh. Nah ini kan merusak, ya kan? Bisa setiap hari ada tokoh PDIP yang ditangkap KPK nanti, jadi tersangka, ya kan? Kecuali partai ini semua elitnya, figurnya bersih, ya. Itu lain cerita, ya kan? Ya. Jadi menurut saya ya sudah, jangan mengajak perang. Nggak percaya ke institusi hukum, kasih ke presiden. Nah presiden dia proses, panggil KPK, panggil Jaksa Agung, polisi proses nih. Gitu caranya, jangan ini amburadul seperti ini bermain kayak, aduh saya sedih lihat loh. Saya supaya dulu pernah jadi kader PDIP ya, cara-cara bermain seperti ini saya sedih. Satu, childish, kekanak-kanakan. Kedua, sporadis. Ketiga, panik. Pak Jokowi menyangkut dengan 3 periode. Saya ingin mengatakan begini ya, sebelum saya menjadi Ketua Umum Golkar, tolong dicatat baik-baik ya. Sebelum saya menjadi Ketua Umum Golkar, ide pertama yang mengeluarkan untuk Pilpres ditunda itu adalah ide
Menteri Investasi, yaitu saya. Dan saya sudah ngomong berkali-kali, itu ide itu tidak pernah presiden, waktu itu Presiden Pak Jokowi dulu memerintahkan kepada siapapun. Jadi rasanya agak sok tahu juga kelihatannya ya. Itu yang ngomong itu pertama saya ketika saya menjadi penanggap dari surveinya Pak Burhanuddin Muhtadi. Di situ dikatakan bahwa kalau COVID ini belum berakhir, maka ekonomi kita itu akan semakin dalam pertumbuhannya. Maka kemudian dibuatlah beberapa skema. Waktu itu saya didatangi oleh beberapa kelompok pengusaha dan teman-teman investor. Kalau memang dapat dipertimbangkan secara aturan memperbolehkan, ya kalau boleh pilpresnya ditunda atau dibuat pemilunya mundur, itu soal lain. Jadi nggak ada yang minta 3 periode. Itu omongan saya, coba dah dibuka file lama itu. Jadi jangan diputar kaset kotor dong. Kaset rusak itu loh. Makanya pemimpin negara itu harus otaknya bersih lah gitu ya, untuk negara gitu. Jadi Mbak, harusnya yang dituntut itu saya. Waktu itu sebagai Menteri Investasi yang mengeluarkan ide pertama untuk penundaan Pilpres. Jadi jangan kalau sakitnya di kepala jangan garuk di kaki ya, tolong. Jadi itulah beberapa video yang sudah kita lihat sebelumnya. Bagaimana kemudian juga Bahlil yang kita lihat itu juga menyentil Hasto ya,